Gede, kenceng, kuat, solid, lebar, dan mewah. Itu adalah impresi saya pertama kali ketika saya buka box dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Jadi saya selalu ngikutin berita-berita dan juga event unpack dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Banyak YouTuber yang bilang kalau ini the best flagship smartphone untuk tahun 2023. Dan setelah saya pegang sendiri, well, sini, duduk, saya ceritain. Ketika saya lihat event unpack-nya Samsung kemarin, belum pegang HP-nya secara langsung, dalam hati saya ini Samsung males banget ya. desainnya mirip, membosankan sama kayak tahun lalu. Ibaratnya kayak cuman sekedar produsen mobil yang cuman ganti velg two-tone terus bumper, udah gitu aja. Jadi kalau dibilang upgrade itu kayak bukan upgrade. Tapi setelah saya pegang langsung HP-nya, wah, feel-nya ini beda. Sekarang Samsung S23 Ultra ini kalau dipegang jadi kerasa lebih aman. Karena framenya ini flat, jadi grip dipegangnya itu lebih enak, gak selicin si S22 Ultra. Dan dari sisi proteksi dia juga udah ada improvement dengan layarnya ini pakai Corning Gorilla Victus 2. Terus juga pakai armor aluminium yang dipegang itu kerasa banget durable-nya. Tapi walaupun seperti itu, karena dari sisi looks dia mewah banget dan mahal harganya, saran saya sih harus tetap pakai case ya. Karena kalau misalkan semewah ini terus ada besetnya dikit, kayak ya sayang aja. Jadi pakai case aja biar lebih aman. Oh ya, dan perlu diingat kalau si Samsung Galaxy S23 Ultra ini adalah penerus dari Samsung Galaxy S22 Ultra tahun lalu, yang menurut saya tahun lalu pun udah menjadi the best smartphone Ultra tahun lalu. Ultra itu berarti layarnya yang gede. Dan karena Samsung udah ngeset standar yang tinggi di Samsung Galaxy S22 Ultra-nya kemarin, jadi upgrade di S23 Ultra-nya jadi kayak ya minor aja. Tapi pas coba experience langsung, upgrade-nya akan berasa lumayan banget. Harganya pun kalau dibilang naik jauh juga enggak. Kalau saya kutip dari Kompas, si Samsung Galaxy S22 Ultra tahun lalu itu dibanderol untuk yang varian 512GB itu harganya Rp20.999.000. Nah, si Samsung Galaxy S23 Ultra ini untuk varian yang sama 512GB, kalau kalian belinya pas promo launching, kalian dapat double storage. Jadi kalau kalian beli 256 dapatnya 512. Dan harganya itu Rp19.999.000. Jatuhnya malah lebih murah. Tapi kalau kalian belinya pas lewat masa promo, harganya itu kalau nggak salah jadi Rp21.999.000. Wow, lumayan ya, selisih 2 juta. Jadi kalau misalkan pas masih ada promonya, menurut saya sih langsung sikat aja. Dan tahun ini Samsung juga double storage, bukan hanya dari sisi promosi aja, tapi varian terendahnya itu 256 sampai varian tertingginya itu 1 TB. Jadi varian 128 udah nggak ada lagi. Yang bisa saya ceritain setelah saya pegang Samsung Galaxy S23 Ultra ini sekitar 1 minggu, untuk improve-nya dibandingkan S22 Ultra, menurut saya cuma 2 aja, yaitu ada chipset yang mengatur semuanya dan juga kamera. Tapi dari upgrade 2 ini aja udah bikin Samsung Galaxy S23 Ultra ini memang sebagus itu. Harusnya kalian udah pada denger atau udah pada tahu lah ya tentang chipset flagship yang namanya Snapdragon 8 Gen 2. Yang terbukti di beberapa HP yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 itu dia kenceng tapi super efisien. Nah, di Samsung Galaxy S23 Ultra ini chipsetnya ya namanya Snapdragon 8 Gen 2 tapi for Galaxy, yang memang dia di-optimize untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Dan tahun ini semuanya pakai chipset yang terbaik dari Snapdragon 8 Gen 2. Jadi Exynos udah nggak ada lagi. Bedanya apa Snapdragon 8 Gen 2 yang biasa, yang original, sama 8 Gen 2 yang di-optimize for Galaxy? Bedanya itu ada di speed CPU dan juga GPU. Di Samsung Galaxy S23 core kencengnya yang namanya si Kryo itu, CPU-nya di overclock sampai 3,36 GHz. Sedangkan yang original ada di 3,2 GHz. Dan GPU-nya, si Adreno-nya ini juga di overclock dari 680 MHz ke 719 MHz. Terus kalau kita ngomongin hasil benchmark dengan chipset paling kenceng saat ini dan dia juga di overclock, skornya jelas. Mau Antutu, mau Geekbench, 3D Mark, kalau ngomongin angka, jelas dia yang paling tinggi. Kalau kita ngomongin throttling ya ada sih ya, tapi nggak separah si Snapdragon 888 atau generasi sebelumnya si Snapdragon 8 Gen 1. Dia masih bisa stabil di kisaran 80%.
GPU-nya juga masih oke dengan stability-nya itu di atas 72%. Karena kalau chipset yang sebelumnya itu ya kalian bisa cek sendirilah berapa stability-nya. Oh ya, ngomongin Snapdragon 8 Gen 2 ini dia juga udah support sama ray tracing for mobile. Dimana gambar di game nanti akan terlihat lebih realistis dengan refleksinya. Cuman ini masih future proof sih ya, karena belum ada game-game yang support ray tracing mobile untuk saat ini. Cuma masih tahap beta aja, nama gamenya itu Arena Breakout dan masih belum ada di Indonesia, masih ada kayak semacam limited di beberapa region. Kalau untuk digunakan main game-game yang rame di Indo sih, aduh, udahlah ya, gak ada lawan. Contohnya kayak game Genshin Impact, ini kita pakai settingan defaultnya aja, kita belum aktifin AGP atau Alternate Game Performance-nya. Dan ini kita pakai settingan high 60 fps, di awal-awal dia bisa stabil di kisaran 60, terus turun ke 50 fps. Dan di 50 menit akhir dia turun sih ya, tapi turunnya itu juga masih oke di angka 30 fps. Gak pernah turun di bawah 30 fps. Kalau kalian mau stabil lagi, kalian bisa hidupkan si AGP atau si Alternate Game Performance-nya ini. Dan ketika main Genshin Impact 50 menit, itu masih stabil di kisaran 50 fps kalau kita pakai AGP-nya. Terus kalau game Mobile Legends sayangnya dengan chipset sekenceng ini dia grafiknya belum bisa ultra sih ya. Saya bilang belum ya, bukan nggak bisa, karena next update dengan chipset sekenceng ini pasti bisa kebuka untuk grafik ultranya. Di settingan high-nya ini dia bisa stabil 60 fps, terus game lain kayak PUBG M, Call of Duty juga lancar-lancar aja, nggak ada masalah, bisa stabil di 60 fps dengan settingan rata kanan. Untuk suhunya ketika kita main game Genshin Impact 1 jam lebih juga nggak ada masalah, suhu tertingginya itu cuma ada di 41%. Masih anget-anget aja, nggak kerasa. Coba kalau kalian main di Samsung Galaxy S22 Ultra yang pakai 8 Gen 1, panasnya itu lumayan. Game lain nggak usah lah ya, karena saya bingung mau tes game apa aja di chipset sekenceng ini, karena pasti ya chipsetnya nyantai-nyantai aja. Atau kalau kalian mungkin request game apa yang bisa kita tambahin buat benchmark ketika kita review smartphone, tulis aja di kolom komentar. Yang menarik di chipset sekenceng ini adalah baterainya ya. Baterainya secara kapasitas dia masih sama dengan Samsung Galaxy S22 Ultra 5000 mAh dengan fast charging juga 45 watt. Sama, tapi lebih efisien chipsetnya. Jadi baterainya lebih awet. Di hari pertama ketika dia datang, saya langsung hajar dia, downloadin, terus benchmark kayak Antutu, CPU Throttle, 3D Mark, Genshin, PUBG M, dan screen on time yang saya dapat itu segini. Coba kalian lihat sendiri ya. Wah gila, ini awet banget. Terus hari-hari selanjutnya biasanya saya pakai, jadi kalau misalkan saya mau tidur itu saya pasti dengerin podcast, cuman karena YouTube saya premium. Jadi saya lock screen, cuman keluar suaranya aja. Terus setelah bangun biasanya saya bakalan bukain Instagram, TikTok, YouTube, bukannya lihat teman-teman saya yang lagi pamer di sosial media, enggak, tapi saya lagi cari referensi konten untuk apa yang bisa dibahas di DKID. Terus setelah itu biasanya saya gunakan untuk main game, kamera, dan dengan ya bisa dibilang itu high load banget, sampai malamnya saya nggak ngecas lagi dan saya dapat screen on time segini. Jadi untuk kelas chipset sekenceng ini ya, baterainya ini super awet banget. Ibaratnya kayak laptop gaming yang pakai prosesor H-series, tapi baterainya itu kayak pakai baterai U-series. Jadi itu tadi cuma satu upgrade aja yang saya ceritain kepada kalian, tapi narasinya udah sepanjang itu. Sekarang kita masuk ke upgrade yang kedua, yaitu kamera. Yang ini juga lumayan panjang skripnya. S23 Ultra min kameranya itu 108 megapiksel. Sekarang di S23 Ultra min kameranya 200 megapiksel. Dan sekarang yang paling saya suka dari upgrade-nya adalah double OIS. Jadi ambil foto itu bisa lebih gampang fokusnya, ambil video pun juga bisa lebih stabil. Kemarin ketika saya coba 8K 30 fps-nya, oh ya, BTW untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ini sekarang 8K-nya benar-benar kepake dan bisa di 30 fps. Dan tahun lalu 8K-nya itu benar-benar nggak saya pakai karena kayak cuman gimmick aja. Tapi beda di S23 Ultra ini. 8K 30 fps-nya ini benar-benar kepake karena double OIS-nya ini. Dulu ketika awal-awal 8K itu cuman kamera gimmick, dan kalau misalkan kita paksa untuk bikin videonya, kameramennya itu kayak istilahnya parkour lah dia ya, karena hasil gambarnya itu kayak shaky banget. Tapi di S23 Ultra ini nggak sama sekali, dia stabil. Padahal untuk fitur stabilisernya ini nggak nyala kalau di resolusi 8K 30 fps. Kalau stabilisernya nyala, kita bisa main di resolusi UHD 60 fps. Dia juga bisa pakai kamera ultrawide dan wide-nya juga kalau stabilisernya nyala. Dan berkat double OIS-nya ini, ya dia berisik, tapi ini bukan rusak ya, tapi memang seperti ini. Jadi kalau kalian punya lensa yang image stabilisasinya bagus, tinggal kalian kocok aja pasti juga bunyi. Yang itu memang membantu biar kita bisa ambil video dan juga gambar itu lebih stabil karena kan ada gimbalnya ya. Kalau untuk kamera depannya
Ya langitnya HDR-nya nggak terlalu kelihatan kalau misalkan dia fokusnya ke muka saya. Cuman kalau misalkan fokusnya nggak ke muka, coba kita lihat ya, itu kan flat ya. Sayang ya. Nah kalau misalkan fokusnya nggak ke muka saya, baru dia bisa nih. Tapi kalau ke muka, dia langsung flat kayak gitu. Bentar ya, kita coba lagi. Karena kalau yang di sebelah sana itu HDR-nya kelihatan. Tapi kalau misalkan lightingnya ini dia nggak nangkep, jadinya flat. Nah kayak gitu. Wah, kalau misalkan detail ke muka saya itu lebih ada, dia jadi flat. Kalau untuk foto secara default kameranya itu nggak langsung 200 megapiksel, jadi Samsung itu pakai binning 16 pixel ke 1 pixel, jadi hasil resolusinya itu di 12,5 megapiksel. Hasil gambarnya sih kalau saya perhatikan ya masih mirip-mirip sama si Samsung Galaxy S22 Ultra, cuman karena dia beda chipset, beda software tuning, ya kayak dia punya dynamic range yang lebih luas sekarang dibandingkan tahun lalu, terus tone warnanya juga lebih warm, lebih terlihat kontras. Ya walaupun masih Samsung banget sih, tapi saya suka. Dan sekarang kita bisa literally shoot 200 megapiksel. Cuman kalau saya pribadi sih jarang pakai ya resolusi 200 megapiksel ini. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai ya mungkin cuman occasional aja. Misalkan sekarang kan hampir pemilu 2024 ya. Dan kalau misalkan kalian adalah tim dari salah satu partai, kalian bisa pakai 200 megapiksel ini untuk foto kandidat sets. Terus kalian print di reklame yang gede banget. Nah kalau pakai 200 megapiksel itu gambarnya nggak akan pecah. Atau mungkin kalian lagi di pantai, lagi di taman, pengen foto landscape dan pengen dapat detail yang lebih bagus, bisa pakai 200 megapikselnya. Atau mungkin ketika reunian dan ada 50-100 orang, kalian bisa pakai kamera 200 megapikselnya untuk di zoom nanti. Jadi kalian bisa liatin di rumah teman-teman kalian ini, oh dulu dia kayak gini nih 10 tahun lalu, mukanya sekarang kok udah ganti. Nah kalau pakai 200 megapikselnya itu bisa terlihat lebih detail lah. Dan ya kalau saya pribadi sih bakalan jarang pakai karena satu fotonya itu bisa memakan sekitar 44 MB. Ya kalau misal digunakan cuma untuk pamer atau untuk occasional aja ya nggak masalah. Kalau mau foto zoom saran saya pakai telefotonya aja sih karena kualitasnya nggak ada lawan. Buat yang orang Malang pasti tahu lah jarak dari Cyber Mall ke Transmart itu kira-kira 3-4 kilo. Tapi dengan telefotonya ini di 30 kalinya aja tulisan dan tekstur bangunannya masih terlihat dengan jelas. Apalagi kalau pakai zoom 100 kalinya, wah tambah jelas. Kemarin juga sempat saya coba cari hal-hal aneh di apartemen Malang City Point. Jangan salah tangkap dulu ya, hal aneh itu misalnya jemurannya terbang atau token listriknya habis. Jadi bukan hal-hal aneh yang itu. Dan satu kata sih, gila telefotonya ini the best in class lah. Selain mode 200 megapiksel, sekarang juga ada mode 50 megapiksel yang satu fotonya itu sekitar 7 MB. Jadi masih oke. Kalau misalkan kalian butuh detail yang lebih bagus tapi nggak mau file size-nya gede, bisa pakai yang 50 megapikselnya juga karena hasilnya itu ya masih bagus-bagus saja, masih ciri khas Samsung dan itu tadi saya suka. Oh ya, untuk selfie kameranya kalau secara angka dia memang downgrade karena di Samsung Galaxy S23 Ultra itu 40 megapiksel. Nah, di S23 Ultra ini resolusi kameranya cuma 12 megapiksel. Buat orang yang nggak tahu, wah, ini kok turun sih resolusinya padahal enggak ya. Hasilnya itu sekarang jauh lebih bagus lah menurut saya. Dan itu adalah bukti solid kalau resolusi kamera itu bukanlah segalanya untuk hasil foto. Tergantung sensornya juga. Dan kalau kita lihat di sini hasil kameranya lebih bagus ketimbang Samsung Galaxy S23 Ultra. Warnanya itu lebih nggak pudar, detailnya dapet, teksturnya juga dapet. Ya walaupun kamera depannya ini memang kurang wide, tapi ya masih oke lah. Jadi itu tadi adalah dua signifikan upgrade. Kalau dibilang upgrade, enggak juga ya. Kita ganti kata-katanya. Dua signifikan improvement dari Samsung Galaxy S23 Ultra ke Samsung Galaxy S23 Ultra. Yaitu chipset yang mengatur semuanya sama kamera. Untuk sektor lain ya masih sama kayak tahun lalu. Dan walaupun masih tahun lalu tapi masih the best in class ya. Kayak layarnya ini 6,8 inch AMOLED LTPO yang bisa refreshnya itu adaptif dari 1 sampai 120 Hz dengan 1750 nits. Gak ada komplain lah intinya buat layarnya. Masih the best walaupun ini layar yang sama kayak tahun lalu. Haptic feedbacknya juga masih nyaman, ultrasonic fingerprintnya juga the best in class juga, cepet banget. SP-nya juga masih sama, ada speakernya juga masih enak. Ya jadi cuman dua improvement itu tadi aja, tapi udah bisa bikin si S23 Ultra ini kayak jadi the best-nya sekarang. Baterainya juga masih sama, 5000 mAh, 45 watt fast charging. Tapi karena chipset barunya ini, baterainya sekarang jadi lebih awet dibandingkan si S22 Ultra. Jadi pertanyaannya, apakah kalian harus upgrade dari S22 ke S23 Ultra? Menurut saya kalau misalkan ada rezekinya, ya harus ya, worth it banget sih. Walaupun improve-nya itu cuma 2 dari sisi chipset dan juga kamera, tapi chipset ini adalah yang mengatur semuanya.
Jadi walaupun kayak contohnya baterainya kapasitasnya sama, tapi dia lebih awet, software tuningnya juga lebih bagus. Terus juga kalau kalian bandingkan dengan S22 Ultra, S22 Ultra itu kalau dibuat main game lama itu langsung kerasa panas. Tapi enggak di S23 Ultra ini. Jadi itu dari sisi chipsetnya aja, walaupun improve-nya cuma chipset, tapi dia kayak mengatur semuanya. Improve yang kedua adalah kamera. Ya kalau dari sisi kameranya ini masih debatable lah ya, kalau misalkan kalian mau upgrade dari S22 ke S23 cuman dari sisi kamera, fotografinya aja. Menurut saya ya gambarnya mirip-mirip, cuman dynamic range lebih luas, low light-nya lebih bagus. Tapi kalau kalian cari 8K yang bener-bener nggak gimmick, bener-bener kepake, di S23 Ultra ini 8K-nya bener-bener kepake dan stabilnya itu lebih gila dibandingkan di S22 Ultra. Jadi kalau saya tanya balik, kira-kira kalian bakalan upgrade dari S22 Ultra atau ke S23 Ultra atau enggak? Karena kalau ada rezekinya saya bakalan upgrade. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Stebri and see you on the next video. Bye-bye!